kullu ma laysa lillahi fa huwa minad dunya. Ya. Bahwa segala sesuatu kalau bukan untuk Allah dan karena Allah, maka itulah yang dinamakan dunia, apapun bentuknya. Ya, walaupun ibadah, walaupun taat atau perkara adat, perkara yang mubah, kalau seandainya dilakukan bukan karena Allah, maka itulah termasuk dunia. Wa ma huwa lillahi fa laysa minha. Adapun kalau ditujukan untuk Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, mau ibadah ataupun perkara ada, tapi kalau dilakukan lillah, maka itu tidak termasuk daripada dunia. Fa in qulta fama ladzi huwa lillah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan untuk Allah? Dal fa'aqul al-asya' salah satu aksya. Maka dibagi oleh Imam Ghazali menjadi 3 perkara. Yang pertama, min hal itu sawar ayyakuna lillah. Ada perkara dunia yang tidak mungkin karena Allah, ya. Tidak mungkin karena Allah, itu bukan, sudah pasti bukan untuk Allah dan bukan karena Allah. Apa itu? Bahwa ladzi abar anhu bil ma'asi, itulah yang diibaratkan dengan perkara maksiat. Sebab nggak ada maksiat karena Allah, untuk Allah lah. Jadi pokoknya selagi maksiat maka sudah jelas itu bukan untuk Allah. Wa minha, dan yang kedua, masuratuhu lillah. Zahirnya, nampaknya seakan-akan untuk Allah, seperti yumkin aid ali ghairillah, tapi mungkin dilakukan kebaikan tersebut bukan untuk Allah. Seperti apa? Seperti fikir, tafakkur, adzikir, berzikir, wal kaf anis syahwat, atau mencegah diri dari perbuatan syahwat. Ini zahirnya lillah, suratuhu lillah. Tapi mungkin kalau seandainya ada niat yang tidak benar, maka perkara yang tadinya lillah berubah menjadi li ghairillah. Ya. Seperti apa? Fa in jarat sirran wa lam yakun 'alaiha ba'ithi wa amrillah fa hiya lillah. Kalau seandainya ketika dia mengamalkan ibadah kemudian jarat sirran, artinya di dalam sirnya dia tidak ada yang membuat dia melakukan kebaikan melainkan hanya untuk Allah, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, fa hiya lillah, maka perbuatan itu lillah. Sudah jelas karena Allah. Artinya sebab dia melakukan kebaikan tersebut karena mentaati perintah Allah, menuruti dari apa yang diperintahkan Allah, maka perbuatan baik tersebut dinamakan lillah. Akan tetapi wa ikana al-gharad minal fikir, akan tetapi kalau tujuan tafakkurnya dia, berfikirnya dia, talabul ilm, menimba ilmu dengan tujuan litasyarruf bihi, agar dia menjadi mulia, artinya untuk memuliakan dirinya di mata manusia. Belajar, kenapa belajar ilmu agama Allah? Biar orang hormat sama saya, litasyarruf bihi, tasyarruf bil ilm. Wa talabil qabul bainal khalq, biar bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Kalau aneh jadi orang alim, orang bakal hormat, orang bakal menerima ucapan saya. Au kana al-gharad min tarki syahwa, atau kadang tujuan meninggalkan syahwat, dia tidak melakukan perkara maksiat dengan tujuan apa? Hifdzal mal, menjaga harta. Kenapa nggak main judi? Wah, kalau aneh main judi takut bangkrut, jadi aneh nggak main judi. Artinya meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi li hifdzal mal, untuk menjaga harta. Kenapa nggak beli minuman keras? Wah, kalau itu habis sia-sia, aneh nggak mau habiskan. Aneh bakal gunakan uang aneh untuk foya-foya yang lain, bukan untuk minuman keras. Artinya li hifdzal mal, bukan karena Allah. Mujarrad al-himiyah, atau mujarrad al-himiyah, menjaga diri aja, biar tidak biar tidak terjerumus atau melakukan hal yang selalu dianggap salah oleh manusia, atau menjaga diri biar kenapa ini kamu minum, ya untuk jaga kesehatan. Sebab kalau aneh minum, aneh bisa sakit. Artinya himiyah, untuk menjaga diri aja. Wa yumkin ayyaku dinyatakan au istihar bi zuhud. Kenapa engkau enggak menghabiskan hartamu foya-foya? Biar aneh bisa dibilang aneh orang zuhud. Maka faqad sara dunya bil ma'na. Maka ini zahirnya ibadah, tapi hakikatnya maknanya adalah perkara dunia. Walaupun ibadah zahirnya zikir, ninggalin maksiat, gak main judi, gak minum minuman keras, ternyata tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya karena ligharat dunia, lihifdzil mal, biar dibilang orang zuhud, biar dibilang orang saleh, biar dibilang orang yang dekat dengan Allah. Maka kalau tujuannya ini, maka dia tidak sadar yang dilakukan itu adalah dunia. Sebab yang dinamakan dunia kata ulama, dinamakan dunia adalah kullu ma siwa Allah, artinya segala sesuatu yang bukan untuk Allah, selain Allah, itulah dunia.
walaupun zahirnya ibadah, walaupun zahirnya mendekatkan diri kepada Allah, itulah dunia. Ya, sebab kenapa dilakukan bukan untuk Allah. Tapi sebaliknya katanya Al-Imam Al-Ghazali, minha masuratu li hadzin nafs. Ada yang kedua, zahirnya seakan-akan untuk hadzin nafs, cuman untuk kesenangan nafsu, kesenangan hawa nafsu. Tapi kemungkinan makna lillah, zahirnya hanya untuk menyenangkan dirinya, tapi ternyata pada hakikatnya adalah untuk Allah. Seperti apa? Kalau seperti makan, makan untuk menyenangkan nafsu, arti lapar makan. Tapi kalau yakun hadzal fi'il, perkara yang seakan-akan hadzun nafas untuk kepentingan nafsu, zahirnya itu bisa berubah menjadi lillah kalau diniatkan untuk taqwa li ta'atillah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Nusrat, wa man nawa bi aqlihi huwa li ta'atillahi lahu ma gannawa. Barang siapa yang makannya dengan niat untuk taqwa, untuk menguatkan dirinya biar bisa semangat melakukan taat kepada Allah, maka makannya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakala. Wan nikah, melaksanakan pernikahan seakan-akan hadzun nafs. Tapi kalau niatnya untuk Allah, menjaga diri dari perbuatan zina, menjaga dirinya dari perbuatan haram, kemudian juga dengan menikah dia bisa memberikan atau mendapatkan keturunan dan bakal dididik menjadi anak yang soleh dan solehah, arti diniatkan dengan niat yang baik, maka walaupun zahirnya hadzun nafs, tapi pada hakikatnya lillah. Hakala. Wa kullu ma yartabi bihi baqa'u fa in kana al-qasdu li hadzin nafs, maka kalau seandainya makan, menikah dan lain-lainnya tujuannya hanya untuk menyenangkan hawa nafsunya, maka itu dunia, sudah jelas. Akan tetapi wa in kana al-qasdu al-isti'ana ala taqwa fa huwa lillah. Tapi kalau tujuannya untuk takwa, maka makannya, minumnya, nikahnya, perbuatan ini dan itu dinyatakan lillah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man talabal halalan mukatiran mufakhiran lagi Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mencari dunia yang halal, bukan yang haram. Kalau haram udah jelas murka Allah. Tapi kalau berdunia halal, mencari harta yang halal, tapi tujuannya apa? Mukatiran, biar mengumpulkan harta, biar banyak hartanya. Mufakhiran, biar berbangga-bangga diri kalau dia adalah orang kaya. Maka orang kayak begini walaupun harta semuanya halal, tetapi Allah wa huwa alaihi ghadban. Nanti waktu di akhirat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa man talabaha, barang siapa yang mencari dunia, mencari harta isti'fafan, untuk menjaga diri, menjaga kehormatan diri biar tidak mengemis, biar tidak merendah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, isti'fafan anil mas'alah, menjaga dirinya biar tidak mengemis kepada orang lain. Wasyianata li nafsihi, dan untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jaa yaumal qiyamah, maka nanti orang kayak begini di hari kiamat, wa wajhu kal qamar lailatul qadar, maka wajahnya bakal berseri-seri bercahaya bagaikan bulan purnama, kata Rasulullah. Walaupun perbuatannya sama, cari dunia, cari harta, tapi dia begitu berubah niat, niatnya untuk lillah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan lain-lainnya, maka ini adalah perkara yang dinamakan mazra'atul akhirah. Wajahnya bakal berseri-seri bagaikan bulan purnama. Fa dunya hadzun nafsi al-ajil alladzi la hajata ilaihi li amril akhirah wa yu'abbar anhu bil hawa. Dan ketahuilah, dunia yang mana itu hadzun nafsi, yakni yang zahirnya memang untuk kecenderungan kesenangan nafsu kita. Seperti yang tadi, harta, makan, minum, nikah, ini dan itu lihadun nafas, yang mana la hajat ilaihi amrul akhirah, yang mana kau lakukan itu semua bukan untuk Allah, maka inilah yang dinamakan hawa. Inilah yang dinamakan hawa. Wa ilaihil isyara bi qoulihi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa in huwa illa nafsa 'anil hawa. Artinya dia menahan dirinya dari perbuatan hawa nafsu, artinya perbuatan hawa yang mana tujuannya bukan untuk Allah, mereka hanya untuk kesenangan pribadinya. Ini diperintahkan untuk mencegah, menahan nafsunya daripada hawa tersebut. Wa majamul hawa khamsatu mazkura fi qouli ta'ala. Dan yang dimaksud dengan hawa ini dunia yang hadzun nafs,
kecenderungan hati, kecenderungan nafsu kita di dalam dunia ini ada 5 perkara kata Allah dalam Al-Quran. Ya'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa kehidupan dalam dunia ini salah satu dari 5. Apa itu? La'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. 5. Ya. Yang pertama la'ib, permainan. Ya. Semuanya cuma permainan. Ya. Strategi untuk mendapatkan harta, strategi untuk menjatuhkan orang, strategi untuk mendapatkan jabatan, laib, semuanya laib, ya. Permainan, ya. Makanya orang kalau kita lihat permainan dia ketawa, senang, ya, sebab dianggap di permainan semuanya, ya. Nyawa orang dianggap di permainan, darah, ya, kehormatan, harta orang nggak peduli, sebab semuanya laib di mata dia, permainan, senang-senang. Makanya dinyatakan itu orang-orang yang yang zalim, mereka itu kadang-kadang mengatur strategi untuk membuat kerusakan di muka bumi ini sambil minum teh, sambil ngobrol. Ya. Nabi yang bilang, jadi sambil duduk sambil minum teh ngobrol. Ntar kira-kira kita buat apa ya? Buat begini aja teh. Ntar kalau begini ntar gimana cara sambil minum teh ngobrolnya. Hakana. Sehingga terjadilah yang terjadi saat ini. Kita lihat semua yang terjadi di permukaan bumi ini, adanya peperangan, adanya wabah, adanya ini, ada permainan dari manusia. Laibun, semuanya permainan dibuat oleh manusia. Aulahun, kelalaian, lalai dari ibadah, lalai menghabiskan waktu sia-sia. Ada isinya dunia. Wazinatun, perhiasan, menghiasi dirinya dengan harta, dengan perhiasan, menghiasi rumahnya, zina. Wa tafakhurun bainakum, dan saling berbangga dan saling sombong, saling angkuh satu dengan yang lainnya. Saling sombong. Wah, ini saya nggak mau dijatuhkan, saya harus lebih baik dari dia. Saya tuh tafakhur. Wa takatsur fil amwal wal aulad, dan saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Adalah 5 poin ini kata Allah, inilah hawa yang ada di dalam dunia. Baik. Wal a'yan allati tahsul min hadhihi sab'atun yajma'uha qauluhu ta'ala, dan al-ayat dari 5 perkara tersebut kalau kita mau perhatikan jadi 7 perkara, ya, disebutkan oleh Allah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, ya, itu orang dihiasi oleh Allah jadi senang berhias dengan apa? Dengan hubbus syahwat, suka dengan yang namanya syahwat. Dari apa? Minan nisa, yang pertama, ya, dari wanita, wal banin, ya, anak keturunan, wal qanatir minadz zahab, ya, qanatir al-muqantari minadz zahab, qanatir al-muqantari minadz zahab, artinya bikin bangunan segala macam menghiasi diri yang terbuat dari emas. Wal fiddah, membangun bangunan atau perhiasan atau menghiasi diri daripada fiddah, perak. Wal khail al-musawwamah, dan juga dari kendaraan, ya, al-musawwamah yang kencang, yang kuat. Ibarat kalau zaman sekarang dengan kendaraan mewahnya. Pajero disebut. Wal an'am, dan hewan-hewan hewan-hewan peliharaan. Wal harz, begitu juga tanaman, padi, tumbuh-tumbuhan, perkebunan. Ada 7 perkara. Zalika mata'ul hayatid dunya. Maka itu semua adalah perhiasan yang ada di dalam dunia yang banyak menipu manusia. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahkan arafta anna kullama huwa lillah falaysa minad dunya. Dan kita sudah tahu, bukankah kalian sudah mengetahui kalau seandainya tujuannya, ya, untuk Allah, tujuannya itu semua tuh dia daripada yang zahirnya hadzun nafas, tapi kalau dilakukan untuk Allah bahwa laysa minad dunya, maka itu tidak termasuk dunia. Itu yang dinamakan majratul akhirah. Wa bainal istiksar wa dururah darajatun ya'abbar anha bil hajah. Dan antara dua sudut ini ada ada ad-darurah. Darurah ini artinya dia tidak memiliki sedikit pun dari harta, pada harta mereka cuma hal yang sangat darurat dibutuhkan oleh dia. Ada darurah. Ya. Yang kedua al-istiksar, ya, memperbanyak. Jadi antara darurah dengan istiksar, di tengah-tengahnya ada darajah dinamakan hajah. Ya. Jadi ada darurat, ada istiksar, tengahnya adalah hajah. Ya. Walahat tarafat wa wasitah.
Jadi ada dalam hajat ini, hajat sendiri pun ada sisinya, ada sisi darurat, ada sisi istighsar, ada di tengah-tengahnya wasitoh. Wa tarfun yagrub min hadid darurat, dari hajat ada yang lebih condong kepada darurat. Wa tarfun yuzahim janib tana'um, dan ujung daripada hajat lebih condong kepada tana'um atau istighsar. Ya. Wa bainahuma wasa'id, dan di tengah-tengah daripada hajat tersebut wasa'id itu mutasyabiha, yang di tengah-tengahnya ini perkara subhat, bisa lari ke darurat, bisa lari kepada tana'um atau takatur. Nabi menyatakan wa man hama haulal hima yusiku ayyaqa fi, barang siapa yang menggembalakan di tengah-tengah, mungkin bakal terjatuh kepada pada sisi yang lainnya. Kata ari perkara subhat. Baik. Wa kana Uwais al-Qarni, Sayyidina Uwais al-Qarni rahimahullah, yakhruj awal al-adzan. Jadi di sini ceritakan bagaimana sih sifatnya seorang yang saleh, orang yang tahu hakikat dunia. Dikisahkan oleh Imam Ghazali tentang Sayyidina Uwais bin Amir al-Qarni. Dinyatakan Uwais bin Amir al-Qarni yakhruj awal al-adzan. Awal al-adzan ini untuk salat Isya. Jadi awal al-adzan dia pergi ke masjid. Ya'ti ila manzilihi ba'da al-isya al-akhirah. Tapi dia kembali ke rumahnya setelah waktu Isya, di akhir waktu Isya. Orang udah pada pulang semua, udah mulai gelap, orang pada istirahat semuanya, baru Imam Uwais al-Qarni keluar dari masjid pulang ke rumah. Kalau orang dulu habis sholat Isya sepi udah, sebab nggak ada penerangan kayak zaman sekarang. Orang-orang udah habis sholat Isya di masjid pulang tidur, sebab mereka makan malam itu sebelum maghrib. Mereka makan malam. Jadi sholat maghrib, sholat Isya, habis sholat Isya udah pada pulang semuanya. Uwais al-Qarni belum, nunggu ila waktu Isya al-akhirah, sampai akhir waktu Isya. Aku udah hampir habis waktu Isya, artinya udah menjelang subuh. Wa ta'amuhu, dan makanan Sayyidina Uwais ayal takiton nawa, dia cuman mungutin biji korma. Biji korma itu dikumpulin sama dia bijinya. Wa kullu ma asaba khasafa, dan setiap dia mendapatkan hasyafah ini seperti roti, potongan roti, khabba'aha li iftarihi, maka itu disimpan sama dia buat nanti buka puasa. Ada potongan, dia nyari makannya itu di jalan, di tempat sampah. Sampai pernah sekali waktu ketika Sayyidina Uwais lagi nyari makan di tempat sampah, itu ada seekor anjing yang juga lagi mengais makanan di tempat sampah yang sama. Maka ini anjing begitu melihat Sayyidina Uwais lagi ngais juga, ini anjing menggonggong, menggonggong Sayyidina Uwais. Kenapa? Sebab menganggap ini tempat sampah miliknya anjing, di bawah kekuasaan dia. Maka Sayyidina Uwais waktu digonggong sama ini anjing, nengok pada ini anjing selalu mengatakan, Galia ya kalb la tanbahni, hei anjing jangan gonggong sana, jangan gonggong saya. Kul mimma yaliku akul mimma yalini, makan bagian itu, anda bakal makan bagian aneh, anda gak bakal nyebrang ke tempat inti. Inti pun jangan nyebrang ke tempat ini, sebab jadi najis mukhaladzah nantinya. Itu bagian ini bagian aneh. Artinya ini tempat sampah, kita cari barang-barang. Wala aqul ana ahsan min, wala aqul anta ahsan minni. Dan saya nggak bilang aku lebih baik darimu, begitu juga sebaliknya. Saya nggak bilang kau lebih baik dari saya, kita sama. Akan tetapi nanti di akhirat kelak, iza marartu ala sirat wa jawaztu sirat wa dakhaltu jannah fa ana khairu minka. Kalau aku melewati sirat nanti di akhirat dan berhasil masuk ke dalam surga, baru saya katakan saya lebih baik darimu. Kenapa? Sebab saya masuk surga, kau cuma jadi tanah. Tapi kalau seandainya ketika melintasi sirat aku tergelincir, terjerumus masuk api neraka Allah, maka engkau lebih baik dariku, hai anjing. Kenapa? Sebab engkau cuma jadi tanah, sedangkan aku disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dapat disimpan. Khaba'ah al-iftari, ini buat buka puasa. Wa illam yusib, kalau dia nggak dapat roti kering, cuman biji korma doang yang didapat, lam yusib mayakutu ba'an nawa, maka biji korma tersebut dijual sama dia, wastara bithamanihi qutan, dan dari biji korma yang dijual nanti hasilnya baru dibeli makanan sama dia. Kalau kita main biji korma, kalau dijual berapa harganya? Terus dapat, nggak mungkin dapat sekarang Imam Uwais al-Qarni ya. Paling dapat 1 genggam, 2 genggam tuh biji korma, makanan dari orang kampung, dijual kira-kira itu biji makanan, cuman itu makanan dia. Hakadha. Wa yaltaqit al-aksiyah,
Dan dia kadang melihat ada potongan kain, ya. Diambil sama dia, fayaghsiluha, dicuci sama dia fil furat, di sungai Furat, wa yulaffik ba'daha ila ba'din, kemudian dilipat satu dengan lain, kemudian jadikan pakaian sama dia. Ada pakaian Uwais. Wa rubbama marra sibyan, ya. Ketika dia berjalan melintasi ada sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain, fayarkunahu, maka anak kecil pun melempari batu kepada Uwais. Nah, ditimpukin Sayyidina Uwais. Yadhunnun annahu majnun. Mereka menyangka kalau Uwais ini adalah orang gila. Kenapa? Lihat dari pakaiannya, lihat dalam keadaannya, malu majnun, dilempari batu. Fayaqul, maka Uwais pun berkata kepada anak-anak kecil tersebut, ya ikhwata, hai saudaraku, in kuntum wala budda antarmuni farmuni bi ahjarin shighar. Kalau memang kalian harus menimpuki aku dengan batu, kalau memang harus, maka tolong timpukin dengan batu kecil aja, jangan batu yang besar. Kalau batu kecil ada terima. Kenapa? Fa ini akhafu antum mu'aqibi agabi, sebab saya khawatir bisa berdarah kakiku atau tumitku. Fa yahdur waktu salat, datang waktu salat wala usibul ma, dan aku belum dapetin air, akhirnya salat bawa najis enggak sah. Maka tolong jangan timpukin dengan batu yang besar, takut berdarah. Sebab kalau dia berdarah, aneh enggak ada air untuk mensucikannya, akhirnya salat aneh enggak sah. Fa hakadha kana siratu. Beginilah keadaan hidupnya Sayyidina Uwais. Walaupun agama Rasulullah, tapi walaupun begitu keadaan Uwais, Rasulullah memuliakan Sayyidina Uwais. Sampai Rasulullah mengatakan, hadza Uwais majhulun inda ahlil ard, mashhurun inda ahli sama. Penghuni bumi gak ada yang kenal siapa Uwais, tapi penghuni langit kenal betul siapa Uwais. Faqala Harim bin Hayyan, itu Sayyidina Harim bin Hayyan, seorang tabi'in, dinyatakan lam yakun lihammun illa an atluba Uwais mas'ala anhu. Terus terang nih nama Uwais ini selalu ada dengar, dan tidak ada yang membuat saya selalu berpikir merenung, melainkan saya cuma berharap untuk bisa berjumpa dengan Uwais. Jadi kegundahan dia cuma pengen gimana cara bisa berjumpa dengan Uwais. Jadi dia tiap hari nyari mana si Uwais, yang mana Uwais, dia nyari tuh. Hatta sagatu alaihi jalisan ala sati al-furat nisfan nahari yatawadda, sampai aku dapatkan Uwais lagi duduk. Sakatu di sini arti aku dapatkan dia. Uwais lagi duduk di tepi sungai Furat, lagi berwudu dari sungai Furat. Di siang hari, ini petang. Fa'araftuhu bitta'an, maka aku langsung kenali ini Uwais. Dari mana kau kenal Uwais? Dari sifatnya. Sebab disebutkan Uwais ciri-cirinya, artinya dia orang sering yang bertemu Uwais itu menceritakan ciri-ciri Uwais. Maka dulu ketika aku lihat ciri-cirinya sama dengan Uwais, maka dia tebak ini Uwais. Fa'araftuhu bitta'an, salamtu alaih, maka saya langsung memberikan salam kepada Uwais. Faradda, maka Uwais pun menjawab salamku, wa nazara ilayya, dan Uwais pun memandang saya. Qultu, aku pun berkata, rahimakallah ya Uwais wa ghafara lak, kaifa anta? Semoga Allah merahmatmu hai Uwais, dan Allah mengampuni dosamu hai Uwais, bagaimana keadaanmu? Tsumma khanagatni al-abarah min hubbi iyyahu wa riqati alaih. Kemudian habis saya bertanya tersebut, saya sampai nggak bisa ngomong karena apa? Saking senangnya sampai menangis. Hanagatni al-abarah, orang kalau lagi sedih atau lagi senang sampai keluar air mata tuh, sampai kadang-kadang nggak bisa ngomong, kayak tercekik lehernya. Maka khanagatni arti tercekik aku dengan abarah, ini sifat yang muncul dari hati, perasaan dari hatiku ini karena kecintaanku kepada Uwais. Hatta bakaitu wa baka, sampai aku pun menangis, dan Uwais pun ketika memandang saya juga menangis. Faqala wa anta, ditanya oleh Uwais, wa anta fahayyakallah ya Harim bin Hayyan, kaifa anta ya akhi wa man dallaka alaih. Dia bilang, dan engkau bagaimana ya Harim bin Hayyan, gimana keadaanmu, dan siapa yang menunjukkan engkau kepada saya? Maka aku pun langsung menjawab spontanitas, Allah. Yang menunjukin saya kepadamu ya Uwais, Allah. Yang bawa saya kemarin ini Allah. Maka Uwais pun menjawab, la ilaha illallah, subhanallah, in kana wa'du rabbina maf'ula. Dan sesungguhnya janji Allah itu pasti, in kana wa'du rabbina maf'ula, sesungguhnya apa yang dijadikan Allah pasti terjadi. Fa'ajibtu, kata Harim, saya pun kagum dan terkejut. Hina arafani, kok dia bisa kenal saya? Kalau saya kenalin dia, iya dari sifat ciri-cirinya betul.